Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu ajma'in. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi ya rabbal alamin. Ila an qala al-haditsu tsani asyar. Tapi hadis yang ke-12. Hadis yang ke-12 iku an Ikrimata saking Sayyidina Ikrimah radhiyallahu anhu. Qala dawu sinten Sayyidina Ikrimah. Dawuh ngaten suila den suwuni pirsa ditanya. Sapa Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhuma. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kita ngleti dituwini pirsa an kaulihi saking dawe dawe Allah taala wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Yang artinya wa naza'na lan ngilangi sapa ingsun ma ing perkara fi sudurihim kang tetep ing dalem pira-pira atine ahlil jannah ngilangi min ghillin nyatane saking unek-unek sing Allah. Jawab Sayyidina Abdullah bin Abbas qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi ini hadis yang ke-12 adalah hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Ikrimah radhiyallahu anhu. Kata Sayyidina Ikrimah, Sayyidina Abdullah bin Abbas ditanya tentang ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana ala seluruh mutaqabil nanti terusannya itu. Beliau menjawab bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumul qiyamati yu'ta bisaririn min yaqutatin hamra." Yaitu Rasulullah bersabda ketika nanti sudah terjadi hari kiamat, maka akan didatangkan ranjang dari mutiara yang berwarna merah sejauh 20 mil fi isyrina dalam 20 mil, yang dalam 20 mil itu laisa fihi sad'un wala faslun. Tidak ada retak, tidak ada terputus, tidak ada terpisah, nyambung. Jadi jarak tempuhnya 20, mu'allakun bi qudratillahi al-jabbar. Yang mana sarir itu mu'allakin tergantung dengan qudratullahil jabbar. Semua itu dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu duduk di atas ranjang itu. Setelah itu kemudian didatangkan lagi ranjang yang berwarna kuning yang terdiri dari yakut, dari mutiara. Seperti juga sama dengan yang pertama, yaitu 20 mil secara bersambung. Lalu duduk di atasnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Setelah Sayyidina Umar, summa yu'ta bisaririn min yaqudatin khadra'a ala sifatil awal. Lalu didatangkan pula sarir ranjang dari mutiara yang berwarna biru atau yang berwarna hijau. Seperti yang pertama juga, yaitu sepanjang 20 mil. Lalu duduklah di atasnya Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu.
Dan yang keempat, didatangkan pula ranjang dari mutiara yang berwarna putih dan duduk di atasnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ini cerita Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dalam mentafsiri ayat wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabil. Nah, ada cari ranjang yang pertama berwarna merah dari mutiara yang membentang panjang sejauh 20 mil, di atasnya Sayyidina Abu Bakar. Lalu yang kedua, ranjang yang kedua sama panjangnya, berwarna safra, kuning, di atasnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dan yang ketiga, ranjang yang sama seperti yang pertama, warnanya khadra, hijau. Di atasnya, duduk di atasnya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan yang terakhir adalah ranjang yang berwarna putih, panjang membentang sepanjang 20 mil. Di atasnya duduk Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada ranjang-ranjang tadi untuk beterbangan, terbang di awang-awang, lalu terbanglah ranjang-ranjang itu dengan membawa 4 sahabat tadi menuju Zillil Arsy, di naungan arsillahi subhanahu wa ta'ala. Setelah itu didatangkan khaymah, rumah kemah yang terdiri dari mutiara yang sangat baik sekali, yang sangat bagus, indah sekali. Yang luasnya itu seandainya dikumpulkan penduduk langit dan penduduk bumi dengan segala lapisannya dan apa yang ada di dalamnya, hanya bisa menempati pojok saja, bagian kecil saja di pojokan kemah itu, saking besarnya. Setelah itu kemudian diberikan 4 gelas, arba'u ka'satin. 1 gelas diberikan kepada Sayyidina Abu Bakar, gelas diberikan kepada Sayyidina Umar, dan 1 gelas diberikan kepada Sayyidina Utsman, dan yang terakhir kepada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Lalu dari situlah kemudian mereka berempat ini, empat khulafair rasyidin, memberikan minuman kepada manusia-manusia yang saat itu berada. Itulah tafsiran daripada wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Nah, setelah itu kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada neraka jahanam supaya neraka jahanam itu bergoyang, menggoncangkan semua penduduk yang ada di neraka jahanam, untuk membuang, untuk mengangkat agar mereka-mereka orang-orang kafir, orang-orang Rawafid itu bisa terlihat, bisa melihat bagaimana keadaan mereka, dan Allah membuka penglihatan-penglihatan mereka waktu itu. Maka ahli nar, yaitu orang-orang kafir, orang-orang Rawafid, itu pada melihat bagaimana keadaan sahabat-sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan umatnya di sorga. Lalu mereka itu berkata setelah melihat penduduk sorga terdiri dari para sahabat, terdiri dari umat-umat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam,
Orang-orang kafir itu, orang-orang Rawaf itu akan berkata, haula'il ladzina sa'ida bihimun nas wa saqaina tsumma yuradduna ila qa'ri jahannam. Jadi mereka berkata, haula'il ladzina sa'ida bihimun nas wa saqaina. Mereka-mereka itulah yang di dalam sorga adalah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia. Karena manusia-manusia telah mendapatkan minuman-minuman yang dihantarkan oleh 4 sahabat itu tadi. Sedangkan kami ini adalah orang yang tercela, orang yang celaka. Lalu setelah mereka mengatakan seperti itu, tsumma yuradduna ila qa'ri jahannam. Kemudian orang-orang kafir, orang-orang Rawafid itu dikembalikan lagi pada dasar bawah yang paling bawah daripada neraka jahanam. Nah, saat itulah kemudian An-Nabi Shallallahu alaihi wasallam setelah menceritakan itu, beliau bersabda, la yabqa fin nari man kana fi qalbi mithqalu habbatin min khardalin. Tidak akan tetap di neraka orang-orang yang dalam hatinya ada sedikit mithqalu dzarrah, yaitu timbangan seberat satu biji sawi daripada keimanan, kecuali orang itu keluar dari neraka bisyafaati. Jadi kalau ada orang di hatinya ada keimanan, meskipun masuk neraka, maka tidak akan lama di neraka, pasti akan dikeluarkan dari neraka bisyafaati dengan syafaatku, kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini cerita ini dalam mentafsirkan ayat tadi, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Kemudian ada riwayat lagi dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Riwayat ini cerita sangat panjang dalam mentafsirkan ayat tadi juga. Bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda ketika nanti di neraka itu umat Islam dengan umat kafir, orang kafir, orang yang beriman, orang yang tidak beriman, bareng-bareng bersama-sama berkumpul di neraka. Maka orang-orang kafir itu akan berkata kepada orang mukmin, wahai orang mukmin dan muslim, wahai orang Islam, alastum muslimin? Bukankah kalian itu orang-orang muslim? Ini bertanya orang-orang kafir berkata kepada orang-orang muslim yang ada di neraka nantinya, berkumpul di sana. Apakah kalian bukan orang muslim? Orang muslim jawab, ya, saya orang muslim. Maka orang kafir itu bertanya, fama agna ankum islamukum? Maka kenapa Islam kamu tidak bisa bermanfaat? Kenapa kamu masuk neraka? Walaupun kamu Islam, kalian Islam tetap saja di neraka sama dengan kami. Wa antum ma'ana finnar. Kalian bersama kami di neraka. Orang muslim kemudian menjawab, kanat lana dzunubun fa ukhidna biha. Fa yaghdabullahu azza wa jalla lahum. Ya, saya atau kami punya dosa, maka kami disiksa sesuai dengan dosa kami. Ini merupakan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang di dunia punya dosa, maka akan dimasukkan ke neraka dulu untuk dicuci, untuk dibersihkan dosa-dosanya itu. Setelah dicuci, maka kemudian nanti akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka menuju surga. Karena dosa itulah, kata orang-orang Islam yang di neraka itu, Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Tapi setelah itu wa yaghfiru bi fadli wa rahmatihi. Lalu Allah mengampuni orang-orang Islam yang ada di neraka itu dengan rahmatnya, dengan maghfirahnya. Lalu
perintahlah Allah Subhanahu wa taala, datang perintah Allah untuk mengeluarkan orang-orang Islam yang ada di neraka itu. Nah, saat itulah kemudian orang-orang kafir itu mengatakan, yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Mereka berharap menjadi orang-orang Islam karena dikeluarkan dari neraka menuju surga. Sedangkan orang-orang kafir itu selamanya di neraka. Ternyata yang kita ketahui, yang kita baca dalam Al-Quran itu, yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Ini ada cerita panjang lagi sebenarnya dari Sayyidina Abdullah bin Abbas tentang bagaimana ceritanya panjang sekali. Yang singkatnya itu begini, nanti kata Sayyidina Abdullah bin Abbas bahwa nanti di Yaumil Mahsyar dikumpulkan macam-macam orang, termasuk kita semuanya nanti di akhirat, yaitu tepat di menghadap Shiratal Mustaqim, di atas sirat. Sirat ini yang kalau kita tahu bahwa sirat itu nanti sebelum masuk surga itu ada jembatan yang digambarkan oleh Rasulullah itu lebih tajam, lebih ini daripada 7 rambut disigar 7 itu. Saking lembutnya, saking tajamnya. Itu sirat. Nah, itu nanti semuanya dikumpulkan di situ. Nah, nanti di situ itu akan ada persimpangan atau orang yang selamat melewati sirat jembatan itu akan langsung masuk surga. Yang tidak selamat dari sirat maka akan langsung masuk neraka jahanam karena di bawahnya itu terbentang neraka jahanam. Jadi sirat itu untuk melewati jalan terakhir menuju surga. Itu. Nah, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas dalam cerita ini, anna awwala man yadkhul jannah maqal anbiya hadhil ummah, bahwa nanti orang yang pertama masuk surga selain nabi-nabi itu jelas kalau nabi-nabi itu pasti akan pada masuk surga duluan. Maka yang paling awal untuk masuk surga adalah hadhil ummah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi yang pertama masuk surga itu adalah para nabi, selain nabi itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dijelaskan oleh Rasulullah bahwa kita ini umat nabi nanti akan menjadi 3 bagian. 3 bagian, yang bagian yang pertama sepertiga itu nanti akan masuk surga bighairi hisab. Tanpa dihisab, tanpa ada timbangan amal, langsung masuk surga. Itu ada sepertiga. Ada yang sepertiga lagi, kita ini nanti masuk surga, tetapi kita atau golongan dari umat Nabi Muhammad SAW itu banyak dosanya, tetapi diampuni oleh Allah, punya dosa tapi dosanya diampuni oleh Allah, akhirnya masuk surga juga. Dan yang ketiga, banyak-banyak dosanya, banyak kesalahannya. Akhirnya dimasukkan ke neraka dulu, kemudian diampuni oleh Allah dan diangkat nanti langsung dimasukkan haud al-kautsar atau nahar di surga itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, haudi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut al-kautsar, disitulah dicuci dari neraka itu tidak berupa apa-apa, tapi kemudian setelah masuk haud itu nanti akan berubah menjadi orang sempurna, orang yang sangat indah, sangat ganteng, sangat cantik, lalu baru dimasukkan ke surga. Nah, ini ada 3 golongan dari umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kata Sayyidina Abdullah bin Abbas,
Orang yang pertama kali masuk surga selain para nabi adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Sedangkan orang yang paling terakhir masuk surga kata beliau juga dari kita, dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus melalui proses masuk neraka dulu karena dosa-dosa dan kesalahan yang dilakukan ketika di dunia. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nanti di yaumil qiyamah itu akan melihat umatnya dan akan mengenali umatnya. Mengenali umatnya ini dengan mudah saja. Kata beliau, Rasulullah nanti akan melihat umat-umatnya itu di mana untuk memisahkan mana umatnya, mana yang tidak umatnya. Mana yang muslim, mana yang tidak muslim. Yaitu melihat bahwa umat-umatnya itu nanti kanu ghurran muhajjalin min asaril wudu. Nanti umatnya kita ini mudah dikenali oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu dengan ada tandanya yaitu mukanya berseri-seri mengeluarkan cahaya ghurran. Muhajjalin tangan dan kakinya pun mengeluarkan pancaran sinar cahaya nur dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bekas wudhu. Makanya umat Islam kan pasti wudhu. Maka bekas wudhu itu, sesudah wudhu, tangan di wudhu kita wudhui, muka juga kita basuh, tangan basuh, kemudian kaki dibasuh, itu nanti di akhirat akan mengeluarkan cahaya. Sehingga mudah dikenali oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ghurran muhajjalin. Lalu Rasulullah saat mengenali umatnya yang berada di neraka tapi ada nur cahayanya itu tadi, ya di sirat itu tadi, maka Rasulullah mengatakan, "Ya Jibril, wahai Jibril, ma balu ummati mahbusina 'ala sirat." Wahai malaikat Jibril, bagaimana keadaan umatku? Kenapa kau tersandera di sirat, di jembatan sirat itu? Kenapa umatku tersandera di sana? Kata Rasulullah kepada malaikat Jibril, "Fayaqulullah." Maka Allah Subhanahu wa taala bersabda saat itu, "Ghayyibuhum fi audiyatil qiyamah." Masukkanlah mereka ke dalam audiyatil jahannam, lembah jahannam, hatta yadkhulu Muhammad alaihi salatu wassalam fil jannah. Sehingga Nabi masuk surga dulu. Umatnya, Masya Allah, masuk lembah jahannam. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika dalam keadaan seperti itu, faidza nazara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhanna anna ummatahu siku ilal jannah. Ketika Rasulullah mendengarkan, melihat bahwa umatnya itu ada sesuai dengan karakter tadi, yaitu ada nur cahaya dari wajah dan tangan dan kakinya, Rasulullah kemudian mengira bahwa mereka pasti masih masuk, semuanya masuk surga, pasti akan digiring dari sirat itu menuju surga. Kata Rasulullah menyangka seperti itu. Wa idza dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jannah qala Allah taala lizzabani tuquhum wa sallimuhum ya malik subhanahu. Ternyata umatnya Nabi tadi yang tertahan di sirat diperintahkan untuk digiring menuju neraka dengan perintah Allah ya lizabaniyah. Allah memerintahkan kepada malaikat zabaniyah suquhum wa sallimuhum ila malik. Serahkan mereka, giring mereka dan serahkan kepada malaikat Malik. Fa'idza ra'ahum Malik, ketika malaikat Malik itu melihat mereka digiring untuk masuk neraka, diserahkan kepada Malik. Maka malaikat Malik itu berkata, "Ya ma'syarul asqiya, wahai orang-orang yang celaka. Man antum min ayyi ummatin antum?"
Allah. Siapa kalian? Dari umat siapa kalian itu? Laqad dzanantu alla yabqa mimman yadkhulun nar ahadun. Saya mengira semua yang masuk neraka itu tidak akan kekal semuanya. Saya mengira tidak ada yang kekal di neraka. Karena tadi ada nur pancaran saya, ada keimanan di dalam. Wa kullu ummatin atat fahum muqayyadun. Saat itu karena sudah di apa? Sudah digiring menuju neraka, maka mereka digiring ke neraka dalam keadaan Masya Allah, ada yang dibelenggu, ada yang dikumpulkan bersama-sama setan menuju masuk neraka masing-masing. Semuanya dengan golongannya masing-masing. Dibelenggu, dibarengkan, berbarengan dengan setan-setan, kemudian diseret. Mukanya muswaddatul wujuh, mukanya hitam pekat. Matanya Masya Allah, sudah nggak bisa dibayangkan, sudah diseret dalam keadaan begitu. Tangannya, kakinya dibelenggu semuanya. La ara wujuhakum muswaddah, wa la a'yunuhum muzriqah, tamshuna la arjulikum. Ketika malaikat Malik menyaksikan umat tadi yang digiring menuju neraka bersama dengan syaitan, dibelenggu tangan dan kakinya, diseret ke sana, maka maka malaikat Malik itu bertanya. Malaikat bertanya, siapa kalian? Umat siapa kalian itu? Maka orang-orang diseret tadi dari golongan kita, dari umat Nabi Muhammad SAW menjawab, wahai Malik, jangan bertanya kepada kami, jangan tanyakan kami malu. Saya malu memberitahu kepadamu, tetapi tidak apa-apa saya jawab bahwa kami ini nahnu min hamalatil Qur'an. Saya ini termasuk orang-orang yang hafal Quran, yang paham Al-Quran. Kami ini orang yang berpuasa bulan suci Ramadan. Kami ini telah berhaji, kami ini telah berperang di jalan Allah, perang fisabilillah, kami ini telah membayar zakat. Kami ini memuliakan anak-anak yatim. Wa nanul mutasiluna minal janabah. Kami juga menunaikan kewajiban mandi dari janabat. Kami juga sholat 5 waktu. Tapi kenapa masuk neraka? Fayaqulu ya ma'asyarul asqiya. Maka malaikat Malik itu berkata, wahai orang-orang yang celaka, bagaimana kalian bisa masuk surga? Apakah Quran yang kau hafalkan? Apakah Quran yang kau ketahui itu tidak mencegahmu dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Malaikat Malik. Jawablah mereka, ya Malik, la tuwabbikhna, janganlah engkau mencela-cela atau menjelek-jelekan kami di sini. Janganlah tuwabbikhna, jangan kau mengolok-olok kami di sini. Fa anal anahnu najuna min taubikhillah. Sekarang kami ini sudah selamat dari olok-olokan Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulu Malik ma ilahi sabil fayatihim nida. Saya tidak bisa mencegah kalian semua. Karena kalian sudah didatangkan ke sini, maka mau tidak mau kalian akan dimasukkan ke dalam neraka. Lalu datanglah nida, ada panggilan mingki balil arsh. Dari arsy, ya Malik amhilhum yabghuna ala anfusihim fayatamayyazuna. Yabghuna ala anfusihim. Ya Malik, tunggulah mereka. Yabghuna ala anfusihim, agar mereka itu menangisi dirinya sendiri. Nangisnya dirinya sendiri. Lalu fayatamayyazuna asnafan.
Lalu saat itulah kemudian masing-masing berpencar, yang hafal Quran, yang apa, yang memahami Al-Quran, tahulah tentang agama, terpisah satu golongan. Kemudian orang yang haji-haji juga terpisah satu golongan lagi, perempuan. Masing-masing menjadi kelompok-kelompok. Satu kelompok-kelompok. Lalu mereka itu semuanya mengeluh, bagaimana kami ini bisa sabar atas panasnya api neraka, padahal di dunia menahan panasnya matahari aja nggak kuat, bagaimana bisa menahan atau sabar dengan api neraka. Bagaimana kami bisa sabar atau kuat memakai pakaian yang kasar-kasar dari api itu. Masya Allah. Terbuat dari timah itu. Tapi panas sekali. Bagaimana bisa sabar? Sedangkan kami di dunia itu memakai pakaian yang halus-halus. Bagaimana kami kuat sabar makan makanan neraka yang terdiri dari makanan yang banyak durinya dan juga panas lagi, dan minuman yang panas sekali itu. Sedangkan kami di dunia itu sudah membiasakan makanan-makanan yang enak, minuman-minuman yang segar. Saat penduduk neraka tadi mengeluh seperti tadi, mereka kemudian datanglah suara atau panggilan min qibal arsy lagi, "Ya Malik adkhilhumul babul a'la." Masukkanlah mereka ke pintu yang paling atas, itu atas dari neraka. Fayaqulu ya ma'syaral asqiya. Maka malaikat Malik itu berkata, "Wahai golongan orang-orang yang celaka, asami'tumul kalam wa fatimul maqal?" Apakah kalian mendengar panggilan tadi bahwa kalian harus masuk ke neraka melalui pintu yang atas, yang paling atas? Mereka menjawab, "Iya, kami mendengar." Ya Malik. Faqala Malik, lalu malaikat Malik mengatakan, "Min ayyi atin antum?" Tanya lagi. Tadi sudah ditanya, sekarang ditanya lagi. "Dari mana kalian? Umat siapa kalian itu?" Mereka menjawab, "Ana nastahi. Inna nastahi an naqula." Jangan tanya. Kami ini malu, malu untuk menjawabnya. Kayak suku Malik. Lalu setelah ditanya begitu, karena nggak mau jawab, malu, lalu mereka mau digiring oleh malaikat Malik. Maka digiring oleh malaikat Malik itu kemudian berbaris yang paling depan itu orang-orang tua. Yang paling depan orang-orang tua, kemudian orang anak-anak muda ya. Pokoknya yang paling depan itu orang tua, kemudian anak-anak muda, dan yang paling belakang itu adalah perempuan-perempuan. Sampai pada pinggir tepi jahanam. Setelah sampai mereka pada tepi jahanam, disitulah ada malaikat ghiladun syidadun. Malaikat-malaikat yang kasar, galak, ganas. Memang mereka diciptakan bila kulub, malaikat-malaikat yang tidak punya hati. Mereka tidak punya rahmah, tidak punya belas kasihan sama sekali. Masya Allah. Dan mereka kemudian dipegang, setiap manusia satu dipegang oleh 1.000 malaikat dari malaikat Zabaniyah. Kayak apa gimana? Diseret, jaga tidak bisa berkutik, jaga 1.000 malaikat Zabaniyah yang tidak punya hati, tidak punya belas kasihan sama sekali. Maka malaikat-malaikat itu memasukkan umat tadi, setiap manusia yang dijaga, yang dipegang, masukkan ke dalam neraka. Masukkan ke dalam neraka. Di antara yang masuk neraka itu ada mereka yang apinya itu sampai di mata kakinya, dan ada yang
apinya itu, api neraka itu sampai pada kedua lututnya, ada yang sampai kepada dadanya, Masya Allah. Tapi ketika sampai pada dada ini, api itu, maka api ingin membakar daripada muka-mukanya dan hati-hatinya, maka ada di situ ada panggilan dari arsy, "Ya Malik, ahbitin nar an wujuhihim wa qulubihim fa innahum talama aqarru li bilisanihim wa arrafuni bi qulubihim wa talama sajadu ilayya fil hayatid dunya bi wujuhihim." Ya Malik, tunggu, jangan dibakar semuanya, tunggu, jangan dibakar semuanya. Selama mereka itu waktu di dunia pernah zikir kepadaku dengan lisannya dan mereka mengenalku dengan hatinya, berzikir. Dan mereka bersujud kepadaku, sholat. Ketika hidup di dunia, bersujud dengan wajahnya. Maka itu jangan dibakar. Jadi mulai hati sampai ke atas itu kemudian tidak terbakar. Inilah hikmah yang tadi disampaikan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas bahwa nanti umat Islam itu akan ghurran muhajjalin. Jadi ketika selama orang itu selama di dunia itu berzikir, memuji kepada Allah, hatinya juga mengingat Allah dan pernah sholat, maka semua itu tidak akan terkena api neraka. Nah setelah itulah kemudian Masya Allah, ketika anak-anak sudah mulai disiksa dengan api neraka itu, penduduk neraka ini dari kita akan mengeluh dan akan mengeraskan suara menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammadah," minta tolong pada Nabi. "Ya Muhammadah, ya Syafi'al ummah, ya Abul Qasimah, ya muhsinan bil aramil wal aitam, ya fakhrul qiyamah, ya fatihal umam, ya fatiha abwabil jannah, ya mughliq ya mughliq abwabin niran an ummatika ya Syafi'al umam." Wah, ini semuanya manggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ya Muhammad, innaka lalu setelah pada mereka memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka itulah kemudian ada yadau ahaduhum yadaihi ala udunai, kayak seperti orang ada salah satu orang yang ya seolah-olah kayak orang yang adzan meletakkan kedua tangannya di telinganya, ya bentuk orang yang adzan nanti. Dan dia mengatakan, "Ya Muhammad, tatana'amu fil jannah wa ummatuka du'afa wa yastaghithunaka fa'aghithhum fa innahum du'afa la sabra lahum 'alan nar." Itu ada salah satu di antara mereka itu kayak orang yang azan begitu memanggil-manggil Nabi. "Wahai Nabi Muhammad, engkau tatana'am, enak-enakan di sorga, sedangkan umatmu lemah-lemah du'afa, minta tolong kepadamu. Maka berikanlah pertolongan kepada mereka, karena mereka lemah, tidak mampu dan tidak sabar berada di neraka itu." Nah, ketika ada orang yang menyeru seperti itu, seperti orang yang azan, dan kemudian suara itu atau khobar itu sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah tahu kabar bahwa umatnya ada di neraka,
mengeluh dan mengeluh sakitan dan memanggil-manggil nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta pertolongannya, minta syafaatnya, saat itulah kemudian Rasulullah wasaba min saririhi wa rakiba ilal buraq wa rakiba 'alal buraq. Langsung melompat bergegas dan naik buraq, lalu Rasulullah berkata, "Ya buraq, ajil ajil, fa inna ummati du'afa la yasbiruna 'ala harrin nar." Wahai buruk, ayo cepat, cepat, cepat. Karena umatku ada di neraka ini tidak sabar, tidak kuat menahan panasnya neraka. Maka berangkatlah buruk itu bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju syafiri jahannam, menuju pinggir atau tepi neraka jahanam. Lalu ketika Rasulullah mendengar aswatahum, suara-suara dari penduduk neraka itu, Rasulullah menangis. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah menangis dan ahli neraka juga ikut menangis. Semuanya yang ada di situ ikut menangis. Faqulu ya Malik. Lalu Rasulullah mengatakan, ya Malik, wahai malaikat Malik, akhrij ummati, keluarkanlah umatku minan nar. Lalu malaikat Malik menjawab, ya Muhammadah, mali la ikhrajihim min sabil. Wahai Muhammad, saya tidak punya jalan. Saya tidak bisa mengeluarkan mereka umatmu malam malam ukmar selama saya tidak diperintah. Saya hanya profesinya, tugasnya menjaga saja. Tidak ada hak untuk mengeluarkan mereka. Kalau tidak ada perintah, maka saya tidak bisa mengeluarkan mereka. Wayatawajjahu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad menghadap kepada Allah dan turun dari buraq. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan matur atau melaporkan kepada Allah, ya Rabb, wahai Tuhanku, hakadza wa'atani, demikianlah apa begini janji engkau kepadaku, Allah tukhriqa ummati, engkau berjanji kepadaku bahwa engkau tidak akan membakar umatku di dalam neraka ini. Lalu Allah menjawab, ya Muhammad, qad kanu ansauka, ini yang penting. Kata Allah nanti ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan Allah mengatakan, wahai Allah ya Rabb, apakah tidak engkau berjanji kepadaku bahwa engkau tidak akan membakar umatku di neraka? Maka Allah menjawab, wahai Muhammad, engkau tidak tahu bahwa mereka itu melalaikanmu, lupa kepadamu, tidak ingat, lupa. Dan bahkan mereka itu meninggalkan syariatmu ketika di dunia. Karena mereka lupa melupakanmu dan melupakan syariatmu, syariat yang kau ajarkan kepada mereka, fa'ana unsihimul yawm, maka sekarang saya melalaikan mereka. Kata Allah. Masya Allah. Saya melalaikan mereka hari ini, syafa'ataka alaihim. Nah ini makanya kalau kita lupa bagaimana hukum syariatnya, ini nanti akibatnya kita akan dilalaikan oleh Allah. Bahwa itu nanti akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dilalaikan oleh Allah karena kita lalai kepada Nabi, karena kita lalai kepada syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya Allah pun lupa bahwa itu adalah janji Allah, bahwa Allah akan memberi izin kepada Rasulullah agar Rasulullah itu memberikan syafaat kepada umatnya. Makanya umatnya Rasulullah pasti akan mendapatkan syafaat dari beliau. Nah ini Allah lupa bukan ini lupa karena disebabkan kita ini lupa kepada siapa namanya, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan melupakan syariat. Ini kalau melupakannya. Bagaimana kalau mengingkarinya atau tidak mau mengamalkan syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam?
Bukan lupanya Allah itu karena Allah itu pelupa, bukan. Ini sebagai balasan gitu. Karena kita melupakan syariat Nabi, kita melupakan Nabi di dunia, maka nanti di akhirat nanti akan dilalaikan oleh Allah Subhanahu. Yang semestinya kita ini mendapatkan syafaat dari Rasulullah, tapi karena kita lupa, kita lalai dari syariat Nabi, dari Nabi, maka kita akan dilalaikan nanti di neraka. Kata Allah, "Fashfa'il an, fashfa'il an." Fa yusyafi'uhullahu subhanahu wa ta'ala. Maka hari inilah sekarang, syafaatilah mereka, kata Allah. Syafaatilah mereka. Beri izin oleh Allah, Nabi supaya mendapatkan izin dari Allah supaya mensyafaati umat. Wa yashfa'u fi jami'ihim wa yukhrijuhum minan nar. Nah, saat itulah kemudian Rasulullah menggunakan hak wewenangnya, menggunakan izinnya dari Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat kepada semua umatnya tadi yang di neraka jahanam. Maka mereka dikeluarkan semuanya dari neraka jahanam. Ya Allah. Jadi dikeluarkan dari neraka jahanam bisyafaatihi dengan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua umat Islam keluar dari neraka. Tinggal di sana adalah orang-orang kafir. Orang kafir tinggal di neraka. Semua orang Islam terangkat. Tidak ada satupun yang ada di neraka. Ini cerita dari Sayyidina radhiyallahu Sayyidina Abbas Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Nah, saat orang-orang Islam itu keluar dari neraka, maka kemudian orang kafir mengatakan, "Ya laitana kunna muslimin fa ukhrijna kama ukhraju." Inilah saat itu kemudian orang-orang kafir itu berharap menjadi orang muslim, yaitu dikeluarkan dari neraka. Lalu Sayyidina ini cerita anunya, kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan itulah tafsiran dari ayat rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu Allah. Jadi nanti di neraka ya seperti itu kejadiannya dan kita akan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Hikmah yang harus dipetik dari hadis ini adalah bagaimana kita di dunia ini jangan sampai kita di dunia ini lupa dengan Rasulullah. Lupa dengan syariatnya hukum-hukum Islam. Jangan sampai kita lupa karena disitulah nanti akan diazab oleh Allah sehingga Allah melupakan kita kalau kita ada di neraka yang mestinya oleh Rasulullah itu disyafaati oleh Rasulullah, tapi karena kita lupa kepada Rasulullah, akhirnya Allah melalaikan kita dari syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini, maka kita harus selalu di hati kita teringat zikir kepada Allah, ingat kepada Rasulullah, juga ingat kepada syariat hukum-hukum Islam itu jangan diremehkan. Hukum-hukum syariat itu jangan sampai diremehkan. Nanti akan akibatnya kita di neraka itu akan dilalaikan oleh Allah dari syafaatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun pada akhirnya itu nanti akan diangkat, kalau tetap ada keimanan di hatinya dikeluarkan dari neraka, tetapi itu bagaimana kita selama di dunia ini, bagaimana kita dosa kita, hati kita itu bagaimana. Tapi setiap orang muslim nanti kalau sudah meninggal dunia, nanti pasti akan masuk surga tergantung bagaimana nanti berapa lamanya di neraka. Kalau kita membahas tentang neraka itu nggak bisa diukur dengan otak. Karena sifat-sifatnya neraka itu Masya Allah tidak bisa diukur dengan otak kita. Tidak mampu bagaimana neraka jahanam itu yang ibaratnya itu panasnya nggak karuan. Diibaratkan oleh Rasulullah kalau misalkan satu biji darah misalkan. Api dari neraka itu diturunkan ke bumi maka tembus mulai dari langit sampai 7 bumi sampai tembus ke sana walaupun dari api yang sedikit sekali. Kalau ditaruh di gunung maka akan hancur semua gunung itu. Jadi kita nggak bisa membayangkan bagaimana siksa neraka itu. Tapi maha dahsyat.
Makanya kita oleh Rasulullah dianjurkan agar kita minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala supaya dilindungi dari api neraka. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita disuruh meminta oleh Rasulullah, meminta ridhonya Allah, meminta surganya Allah, dan berlindung dari api neraka, dari murkanya dan dari api neraka. Ya mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah dari api neraka, kita mendapatkan ridho dan surganya Allah Subhanahu wa taala dan dilindungi dari murkanya dan dari siksa api neraka. Demikian, ini hadis yang ke-12 dan insya Allah nanti kita lanjutkan pada hadis yang ke-13. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita benar-benar makin menyadari diri kita ini bagaimana kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beramal atau beramal di dunia ini sebagaimana tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama kita mengikuti Nabi, selama kita berpegang, selama kita cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah kita akan diselamatkan oleh Allah dari murka dan siksanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Bis